Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan dan mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Lady Sutati. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang kurikulum, di mana bahasanya menyangkut definisi, dimensi peranan, fungsi, dan bagaimana juga hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana tentang hakikat kurikulum. Kurikulum pertama kali digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno, di mana kurikulum sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu kurir, yang artinya pelari, dan curere, yaitu tempat berlari. Sehingga pada saat itu kurikulum diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, yaitu mulai dari garis start sampai finish. Dari sana, sesuai dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman, yang namanya kurikulum tentu tidak hanya digunakan dalam dunia olahraga, tetapi juga digunakan dalam dunia pendidikan, di mana pengertian kurikulum pada awalnya diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang tentunya harus ditempuh oleh seorang pendidik. Dan sampai sekarang tentunya konsep tersebut banyak mewarnai berbagai teori, begitu juga praktek pendidikan sebagaimana yang dikatakan oleh Saylor, Alexander, dan Lewis. Kurikulum dikatakan sebagai sejumlah mata pelajaran, biasanya berkaitan erat dengan bagaimana usaha seseorang untuk memperoleh ijazah. Dan ijazah sendiri pada dasarnya menggambarkan bagaimana kemampuan seseorang. Artinya, apabila siswa telah berhasil mendapatkan ijazah, berarti ia telah menguasai pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan tersebut. Nah, definisi kurikulum selanjutnya menurut Hilda Taba menyatakan bahwa yang namanya kurikulum is a plan for learning. Kurikulum merupakan suatu rencana untuk program pembelajaran. Sedangkan menurut Caswell and Campbell menyatakan bahwa kurikulum is all the experiences children have under the guidance of teacher. Yang namanya kurikulum merupakan semua pengalaman anak di bawah bimbingan guru. Jadi selain kurikulum sebagai rencana program pembelajaran, kurikulum juga diartikan sebagai seluruh pengalaman belajar anak atau pengalaman belajar siswa. Nah, ini juga berkaitan ataupun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya sangat cepat membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk terjadinya pergeseran fungsi sekolah sebagai suatu institusi pendidikan. Seiring dengan tumbuhnya berbagai macam kebutuhan, begitu juga tuntunan kehidupan, yang mana beban sekolah semakin berat dan tentunya kompleks. Sekolah tidak saja dituntut untuk membekali berbagai macam ilmu pengetahuan yang tentunya sangat cepat berkembang, akan tetapi dituntut pula untuk mampu mengembangkan berbagai minat, bakat, kemampuan, membentuk moral, begitu juga kepribadian peserta didik. Dan diharapkan di sini bagaimana anak pun dapat menguasai berbagai macam keterampilan yang tentunya dibutuhkan untuk memenuhi berbagai tuntutan terutama dalam dunia pekerjaan. Hal ini juga senada dengan bagaimana pendapat William B. Ragan
yang menyatakan bahwa seluruh pengalaman belajar anak-anak di bawah tanggung jawab sekolah itu juga merupakan definisi dari kurikulum. Selanjutnya, bagaimana definisi kurikulum menurut Oliva? Oliva menyatakan bahwa yang namanya kurikulum itu hampir sama dengan pendapat dari Hilda Taba. Kurikulum is a plan or program for all experiences when the learner encounters under the direction of the school. Kurikulum adalah rencana atau program yang menyangkut semua pengalaman yang dihayati anak didik di bawah pengarahan sekolah. Sebagai suatu rencana, kurikulum bukan hanya berisi tentang program kegiatan, akan tetapi juga berisi tentang tujuan yang tentunya harus ditempuh beserta alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Selain itu, kurikulum juga berisi tentang alat atau media yang tentunya diharapkan dapat menunjang terhadap pencapaian tujuan. Kurikulum sebagai suatu rencana, hal itu sejalan juga dengan rumusan kurikulum menurut Undang-Undang Pendidikan kita yang tentunya dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa yang namanya kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Batasan menurut undang-undang itu nampak jelas bahwa kurikulum memiliki dua aspek. Pertama, sebagai rencana as a plan yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar oleh guru, dan tentunya kedua sebagai pengaturan isi dan cara pelaksanaan rencana tersebut. Yang keduanya digunakan sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya bagaimana kurikulum dilihat dari berbagai segi atau berbagai dimensi. Nah, kurikulum ketika dihubungkan dengan dimensi ide, kurikulum merupakan sejumlah ide yang tentunya bisa dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Selanjutnya yang kedua, bagaimana kurikulum dikaitkan sebagai dimensi rencana. Kurikulum merupakan seperangkat rencana, begitu juga cara bagaimana mengadministrasikan tujuan, isi, begitu juga bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, sebagaimana yang dikemukakan misalnya oleh pendapat Hilda Taba. Selanjutnya kurikulum dilihat dari dimensi aktivitas ya. Dimana kurikulum itu sendiri merupakan segala aktivitas yang tentunya dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran terutama di sekolah. Selanjutnya kurikulum dilihat dari dimensi hasil. Nah, kurikulum dipandang dari segi hasil yang tentunya akan dicapai oleh siswa sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan yang menjadi tujuan kurikulum itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana sih peran kurikulum dalam proses pembelajaran? Nah, kurikulum berkaitan dengan proses pembelajaran itu paling tidak memiliki 3 peran. Pertama, ada yang disebut dengan peran konservatif, peran kreatif, dan peranan kritis evaluatif. Kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu bagaimana mempersiapkan
peserta didik agar mereka dapat hidup di masyarakat, dapat pula hidup di masyarakat ini dalam arti luas, bukan hanya berhubungan dengan kemampuan peserta didik untuk menginternalisasikan nilai atau hidup sesuai dengan norma-norma masyarakat. Akan tetapi juga pendidikan harus berisi tentang pemberian pengalaman pada anak agar anak dapat mengembangkan berbagai kemampuannya, tentunya sesuai dengan minat, begitu juga bakat dan kemampuan mereka. Kurikulum pertama sebagai peranannya konservatif. Nah, salah satu tugas, begitu juga tanggung jawab sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan, bagaimana bisa mewariskan nilai-nilai begitu juga budaya masyarakat kepada generasi muda, yaitu siswa. Siswa perlu memahami begitu juga menyadari berbagai norma atau bahkan pandangan hidup masyarakatnya, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka dapat menjunjung tinggi begitu juga berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut. Melalui peranan konservatif, diharapkan bagaimana mampu melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Dan ketika dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan memungkinkan mudahnya pengaruh budaya masuk budaya asing bahkan menggerogoti budaya lokal, maka peran konservatif dalam kurikulum memiliki arti yang sangat penting. Misalnya melalui peran konservatifnya bagaimana kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat sehingga keanekaragaman dan identitas masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik. Yang selanjutnya, peran konservatif. Bagaimana melalui kurikulum diharapkan mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi, begitu juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang atau bahkan pada masa yang akan datang. Apakah tugas dan tanggung jawab sekolah hanya sebatas mampu mewariskan nilai budaya lama? Tidak. Sekolah di sini memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal yang baru sesuai dengan kebutuhan atau bahkan tuntutan zaman.